wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertarina Putri Mahfudzi dari kelas 9I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Generasi Muslim, pernahkah kalian mencoba menghitung Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan menyediakan semua makanan yang berasal dari tumbuhan hewan kita sebatasnya bersyukur kepadanya. Salah satu bentuk bersyukur adalah antara kurban dan akikah. Tahukah kalian bahwa ada dua jenis ibadah yang terkait dengan penyembelihan hewan? Ibadah yang pertama adalah ibadah kurban, dan tanggal ibadah yang kedua adalah awal mula ibadah kurban dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim yang diperintah menyembelih putranya Ismail. Namun kemudian saat akan menyembelihnya, Allah SWT menggantikan dengan seekor domba. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa pada hakikatnya ibadah kurban itu bukan semata-mata menyembelih hewan, tapi lebih kepada bukti kepasrahan dan bukti syukur hamba terhadap Tuhannya, yakni Allah SWT atas semua nikmat dan yang diberinya. 1. Penyembelihan hewan dalam acara Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah bahwa sering mengonsumsi makanan berasal dari hewan. Agama Islam mengajarkan agar daging yang dihasilkan menjadi sehat, bergizi, dan berkeras untuk dikonsumsi. Di samping itu, hewan yang disembelih juga tidak bersifat karena kewangan. Renungkanlah apa akibatnya jika mengonsumsi daging hewan tanpa disembelih terlebih dahulu. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih terlebih dahulu dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang tidak pernah disembelih terlebih dahulu. Apabila dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Dari ayat Al-An'am tersebut dapat kita pahami bahwa semua daging hewan halal dikonsumsi apabila sebelumnya dilakukan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan, sebaiknya dipahami beberapa hal berikut. Penyembelihan hewan adalah suatu proses memutuskan saluran pernapasan seluruh makanan serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan dengan menggunakan alat tajam selain gigi, kuku, tulang, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan penyembelihan. 1. Orang yang menyembelih dengan ketentuan A. Beragama Islam atau ahli kitab. B. Berakal sehingga hasil sembelihan orang gila atau orang yang mampu adalah tidak sah. C. Tamyiz, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. C. Menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. E. Menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih dengan ketentuan A. Dalam keadaan masih hidup. B. Termasuk jenis hewan yang halal baik dari segi zatnya maupun cara memperolehannya. Hewan yang haram dikonsumsi tetap hukumnya haram dikonsumsi meskipun sudah disembelih terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk menyembelih. A. Tajam terdapat melukai hingga menyebabkan hewan mati. Misalnya terbuat dari besi, kaca, bambu, dan lain sebagainya. B. Bukan terbuat dari tulang, daging, atau kuku. Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi bersabda, segala sesuatu yang disebut nama Allah SAW ketika menyembelih dibolehkan untuk dikonsumsi dengan ketentuan alat yang digunakan bukan gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan kepada kalian mengapa hal ini dilarang. Hal ini karena ini termasuk tulang, sedangkan gigi, kuku merupakan alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habsyah Ethiopia. 4. Proses penyembelihan. Proses penyembelihan harus dilakukan pada bagian leher hewan dengan memutuskan tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan. 2. Urat leher yang ada di tenggorokan. Selain ketentuan tersebut, ada beberapa sunnah dalam menyembelih hewan, yaitu
A. Mengasah alat untuk menyembelih serta mungkin. B. Hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat gulingan ke sebelah kiri, usaha supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. C. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian hewan. B. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Sedangkan makhluk dalam proses penyembelihan adalah A. Menyembelih dengan alat yang kumpul. B. Menyembelih dari arah belakang leher. C. Memukul hewan waktu akan menyembelih. D. Memutuskan lehernya, menggulingkan sebelum hewan itu benar-benar mati. B. Cara penyembelihan hewan dapat dilakukan cara dilakukan dalam penyembelihan itu dengan cara tradisional dan dengan cara teknik modern. Kedua cara tersebut boleh digunakan, tetapi harus kita memperhatikan cara yang sesuai ketentuan Islam agar dari hasil sembelihan halal untuk satu. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Pembelihan tradisional adalah pembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Penyembelihan secara sederhana atau tradisional itu pada umumnya digunakan untuk menyembelih hewan dalam skala kecil. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. A. Siapkan lubang penampungan darah. B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kiri di bagian bawah. C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. D. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih dan membaca bermesra serta takbir. F. Arahkan alat penyembelihan pada leher hewan. G. Sembelih hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makanan, dan urat leher. Dua tata cara penyembelihan secara mekanik. A. Pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. B. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Operator mesin penyembelihan banyak menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. D. Hidupkan mesin pemotongan. C. Manfaat penyembelihan hewan. Menurut Muslim, sebagai agama sempurna telah mengaturkan ketentuan penyembelihan agar sesuai ketentuan Islam. Ketentuan penyembelihan hewan tentu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain: 1. Daging sembelihan halal untuk dikonsumsi. 2. Kualitas daging hasil penyembelihan lebih baik, sehat, dan layak dikonsumsi karena caranya merupakan sumber kontaminasi akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. 3. Warna daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan logisnya yang akan baik. 4. Dengan membiasakan penyembelihan hewan yang akan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Islam, berarti sudah peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Akikah dalam ajaran Islam adalah akikah cara bahasa yang memutuskan, kami membelah atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing secara tanda syukur kepada Allah SWT atas sayangnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan akikah. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing domba yang sehat. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. 3. Orang yang merasakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. 5. Tata cara menyembelih hewan akikah sama dengan menyembelih hewan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. 6. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. B. Hikmah pelaksanaan akikah. Menurut Muslim, pelaksanaan akikah perlu mengandung banyak hikmah di antaranya. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri takarrub pada Allah SWT. 2. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari
ketergadaiannya akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 4. Memperkuat tali silaturahmi dengan kenalan nasab anak. 3. Kurban dalam ajaran Islam. Kurban berasal dari qurabah yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu atas dasar perintah Allah SWT. Ketentuan kurban. Generasi muslim agar kurban yang dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka harus dipahami terlebih dahulu ketentuan kurban itu bisa ditinjau dari segi orang yang berkorban, jenis hewan yang dijadikan kurban, jumlah hewan, dan orang yang berkorban. Berikut penjelasannya. 1. Orang yang berkorban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal serta menyediakan hewan kurban. 2. Jenis hewan kurban adalah sapi, unta, kerbau, kambing, dan domba dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya. Lengkap korban tubuhnya, tanduk tidak patah, matanya tidak pecah, kakinya tidak teling tidak datar, badannya tidak kurus setelah cukup umur, yaitu sekitar 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau sekitar 2 tahun, kambing 2 tahun, domba atau lebih sekitar 1 tahun atau lebih, terganti suhu. 3. Jumlah hewan dan orang yang berkorban. Hewan unta, sapi, atau dan kerbau boleh untuk berkorban sebanyak 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari Sabtu, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Tempat yang digunakan untuk menyembelih adalah lapangan dengan tujuan untuk memberitahu dan mengajarkan pada kaum muslimin pada cara kurban yang benar. 6. Pada cara menyembelih kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya. Hanya pada saat penyembelihan kurban hendaknya berniat untuk lebih mendekatkan dari diri kepada Allah SWT. 7. Orang yang berkorban tradisi kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurban sendiri, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang lain. 8. Ketika menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa. 9. Sering bergantung pada daging dalam keadaan masih mentah dan berkorban oleh mengambil daging kurban maksimal sepertiga. B. Hikmah pelaksanaan kurban. Generasi muslim, ibadah kurban banyak mengandung keutamaan seperti dalam hadis dari Aisyah Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tidak kalah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah SAW pada hari kurban selain menyembelihkan darah atau menyembelih hewan kurban. Selain ketentuan tersebut, ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah antara lain. 1. Lebih mendekatkan diri pada Allah SAW. 2. Membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah SAW. 3. Melatih diri bersikap dermawan, melatih diri lebih peduli kepada sesama, menjauhkan diri dari matamak, rakus, egois, dan semena-mena. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah mohon dimaafkan.